Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia tentang teks berita. Teks berita yakni jenis teks yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi ataupun kabar kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa secara aktual dan faktual yang nantinya diinformasikan dengan cara tertulis. Ciri-ciri teks berita diantaranya yang pertama adalah bersifat objektif dan faktual, kemudian yang kedua aktual, yang ketiga waktu dan tempat peristiwa jelas, yang keempat judul berita dapat mewakili isi berita. Selain empat ciri-ciri tersebut, ada beberapa ciri-ciri lain dari teks berita, diantaranya adalah bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, kemudian sumber berita valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir adalah alur peristiwa jelas dan berurutan. Jenis-jenis teks berita diantaranya yang pertama ada straight news atau berita langsung. Berita langsung merupakan jenis berita yang apa adanya, ditulis secara singkat, langsung, dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama atau headline biasanya termasuk ke dalam berita jenis ini. Kemudian yang kedua ada depth news atau berita mendalam. Berita mendalam merupakan jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan atau hal-hal yang dikupas secara mendalam. Kemudian, yang ketiga ada investigation news atau berita investigasi. Berita investigasi merupakan jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber berita. Kemudian selanjutnya ada interpretative news atau berita interpretatif. Berita interpretatif merupakan berita yang dikembangkan melalui penilaian wartawan yang melaporkan namun tetap berdasarkan fakta yang ditemukan. Kemudian yang kelima ada opinion news atau berita opini, merupakan jenis berita yang berisi mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para pejabat, cendekiawan mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi keilmuan, atau sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama ada judul atau headline. Judul itu memuat kejadian yang disampaikan. Biasanya judul menggunakan bahasa yang menarik perhatian, sederhana dan tidak ambigu. Kemudian yang kedua ada teras atau lead, berisi pokok peristiwa yang diberitakan seperti unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Dalam sebuah berita, teks teras berita adalah bagian yang paling penting pada bagian tersebut karena memuat isi pokok berita. Yang keempat ada tubuh atau body. Bagian ini mengenai penjelasan tentang informasi yang disampaikan, dan pada bagian ini terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita biasanya berisi informasi yang kurang penting, biasanya berupa uraian dari tubuh berita dan biasanya terletak di paragraf terakhir. Untuk unsur-unsur teks berita, yang pertama ada what atau apa. Unsur ini berguna untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua ada unsur who atau siapa. Unsur ini digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga ada when atau kapan, digunakan untuk menanyakan latar waktu kejadian atau peristiwa tersebut. Yang keempat ada where atau di mana, digunakan untuk menanyakan latar tempat kejadian atau peristiwa. Kemudian selanjutnya ada why atau mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana, digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Untuk kaidah kebahasaan teks berita, yang pertama ada penggunaan bahasa yang bersifat standar, yang kedua penggunaan kalimat langsung, yang ketiga penggunaan kata kerja mental, yang keempat penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan yang kelima adalah penggunaan konjungsi temporal. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.